Mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita agar hati kita siap ditabur oleh benih firman Tuhan, sehingga itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kita, berbuah dan buahnya dinikmati oleh orang banyak. Terima kasih Tuhan karena pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada pada pagi hari ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Kami tahu, kami sadar Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Begitu banyak pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kami. Tapi satu hal kami tahu, bahwa Tuhan ada, Tuhan menyertai, Tuhan memegang tangan kami. Biarlah Tuhan kami tetap selalu taat dan setia kepada Tuhan, percaya apapun yang terjadi, bahwa Tuhan adalah perisai hidup kami. Badai sekuat apapun dalam kehidupan kami, ajar kami untuk berlindung kepada Tuhan sebagai perisai hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, amin Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tetap bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisai hidup kami Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah
Mari jemaat kita nyanyikan pujian ini. Ku kan berdiri di tengah badai. Amin Tuhan. Ya Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, ajar kami untuk mengandalkan Tuhan. Amin Yesus. Ku kan bertahan dalam tekanan. Mari tetap kuat di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi kekuatan bagian kita. Amin Yesus. Kaulah kekuatan kami, perlindungan kami. Haleluya. Ku tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Yes Tuhan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus amin, amin. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Gimana kabarnya? Puji Tuhan, keadaan luar biasa. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, saat kita mengatakan bahwa kita keadaannya luar biasa, saya yakin dan percaya itu adalah penyertaan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya mengucap syukur dan terima kasih juga telah diberi kesempatan pada sore hari ini, telah diberi kesempatan untuk dapat menyampaikan firman Tuhan. Ya, saya mengucap terima kasih pada Pak Gembala pada sidang jemaat di tempat ini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, pada sore hari ini firman Tuhan saya kasih judul awas kesombongan hati. Ya, awas kesombongan hati. Jadi kesombongan hati Bapak Ibu itu perbuatan dosa yang kadang-kadang kita melakukannya dengan tidak sadar. Ya. Kita tidak menyadari melakukan perbuatan sombong. Ya. Jadi kadangkala kita melakukan perbuatan dosa ini tanpa disadari oleh kita. Kita angkuh, kita congkak. Ya. Makanya pada sore hari ini saya mau mengingatkan Bapak Ibu, awasi hati Bapak Ibu, ya, waspadai hati Bapak Ibu, jangan sampai sikapnya menjadi sombong. Apalagi visi gereja kita pada tahun ini yaitu menjadi manusia Allah. Nah, kalau ingin menjadi manusia Allah, tetap dengan rendah hati, walaupun sudah mengejar keadilan, mengejar kasih, dan sebagainya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan baca di dalam Lukas 18. Lukas 18 ayat 10 sampai dengan 12. Bapak Ibu bisa
menyimak di dalam Alkitab Bapak Ibu masing-masing, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Lukas 18 ayat yang 10 sampai dengan 12. Beginilah firman Tuhan. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Amin. Ya, Bapak Ibu ya. Di dalam Lukas 18 ayat 10 sampai dengan 12 ya, dikisahkan ada 2 orang pergi ke bait Allah. Yang pertama adalah si orang Farisi ya. Ini latar belakangnya Tuhan Yesus sedang menyampaikan perumpamaan bahwa ada orang yang menganggap dirinya benar dan menganggap orang lain rendah. Nah, itu tidak dibenarkan oleh Tuhan ya Bapak Ibu. Orang Farisi ini ya menjauhi kejahatan. Ya. Kalau dilihat dari firman-Nya, orang ini tidak lalim. Orang ini bukan pencuri, bukan perampok. Jadi dia sudah menjauhi kejahatan. Dia mau menjadi manusia Allah, tetapi di dalam ucapan doanya, dia membanding-bandingkan dirinya itu lebih benar dibandingkan yang lain. Nah, itu yang tidak dibenarkan Tuhan. Itu yang tidak dibenarkan Tuhan. Saat kita sudah beribadah dengan baik, ya, sudah mempersembahkan dengan baik, setiap saat mempersembahkan diri untuk Tuhan, kita jangan menyombongkan diri perbuatan itu. Nah, kita harus mewaspadai hal itu ya Bapak Ibu ya. Kita harus mewaspadai hal itu. Karena kesombongan itu hal yang dibenci oleh Tuhan. Hal yang dibenci oleh Tuhan. Jadi kita perlu mewaspadai hal-hal yang telah kita lakukan ya. Perbuatan yang kita lakukan. Kita harus mengawasi hati kita supaya tidak menyombongkan hal-hal yang telah kita perbuat. Ya, di sini kita belajar ya, hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya jangan jadi sombong ya. Ada hal-hal yang bisa menjadikan kita sombong. Ada hal-hal yang menjadikan kita sombong. Jadi salah satunya perbuatan ibadah, kebaikan, hal-hal besar. Kita sudah datang ke tempat ini ya. Setiap ada persekutuan, setiap ada ibadah kita datang. Sudah ikut pelayanan, sudah ikut tim organisasi, kegerejaan. Ini hal yang bisa disombongkan kalau kita tidak merendahkan hati kita. Nah, hal-hal ini bisa disombongkan Bapak Ibu ya. Kok bisa disombongkan? Dengan melihat orang yang tidak beribadah, orang yang tidak datang ke gereja, kita seolah-olah sok rohani. Merendahkan orang yang tidak datang ke gereja. Jadi kita orang yang sudah datang ke gereja, sudah beribadah, walaupun sudah melakukan perbuatan itu, sudah beribadah kepada Tuhan, tidak usah merendahkan orang yang belum ke gereja. Saat kita merendahkan orang lain yang belum datang ke gereja, belum beribadah, belum berbuat baik, nah saat itu juga Tuhan tidak suka sama kita. Tuhan tidak suka merasa kita benar, ya. Membenarkan diri. Jadi merendah-rendahkan orang lain. Kita sudah melakukan kebaikan. Itu juga bisa
disombongkan. Ada bencana alam, kita datang ke tempat itu, ya, kita menyumbang, kita membantu, ya, itu hal baik, itu hal yang baik, hal yang disukai Tuhan. Tetapi saat kita telah melakukan hal yang baik itu, tapi di dalam perjalanan kita menyombongkan hal-hal itu, ya, itu karena aku, ya, karena perbuatanku. Itu kalau tanpa aku, sana nggak mungkin bencana korban-korban itu tidak akan tertolong. Misalkan seperti itu. Nah, itu udah menyombongkan diri. Jadi mengagung-agungkan diri. Itu karena aku, korban-korbannya jadi selamat. Itu karena aku menyumbangkan suatu hal yang besar. Jadi orang-orang bisa tertolong. Saat kita sudah melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang besar, biarlah perbuatan itu menjadi kemuliaan Tuhan saja. Ya Bapak Ibu, jangan kita mengagung-agungkan diri. Jangan mengagung-agungkan diri atas perbuatan kita. Nah, jadi kita perlu mewaspadai, ya, mewaspadai hal-hal yang bisa menjadikan kita sombong. Yang pertama adalah perbuatan. Kita waspadai perbuatan kita. Kalau kita sudah baik, ya sudah, lakukan. Kalau jahat, kayaknya tidak perlu disombongkan ya Bapak Ibu ya. Tetapi kadangkala kejahatan pun disombongkan. Ya, kalau di dalam lapas itu, kalau napi-napi lagi obrol-obrolan, itu juga kadang-kadang menyombongkan diri. Udah jahat, sombong lagi. Nah, kan berat banget itu dosanya, ya. Yang satu mencuri, ya. Oh, kenapa masuk lapas? Mencuri. Yang satu menipu. Ya. Yang paling ditakuti biasanya membunuh. Ya, membunuh 1 orang, 10 orang, 20 orang, ya, itu lebih hebat lagi. Jadi disombongkan. Nah, perbuatan jahat yang lebih besar, ya, jahatnya dalam hal-hal yang besar, itu juga disombongkan. Nah, itu tidak baik. Lagi hal yang baik saja, kalau kita sombongkan itu tidak baik, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak dibenarkan oleh Tuhan. Jadi kita harus mewaspadai perbuatan, mewaspadai hati kita, ya. Kalau kita sudah berbuat baik, ya sudah, itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita persembahkan untuk Tuhan, jangan untuk meninggikan diri. Seolah-olah kita yang hebat, padahal apa yang dilakukan kita itu semua berkat Tuhan juga, dari kekuatan Tuhan juga, bukan karena kita sendiri. Ya, yang selanjutnya adalah fisik. Nah, ini hal-hal yang bisa menjadikan kita sombong juga. Fisik ganteng, fisik cantik. Nah, kalau saya nggak mungkin menyombongkan diri karena fisik saya jelek, ya. Kemarin saja Mbak Pipit itu ya minta foto. Saya nggak tahu foto buat apa, ya. Saya nggak tahu itu foto buat apa. Saya cari-cari di galeri saya, fotonya saya itu nggak ada, Bapak Ibu. Fotonya itu udah dikasih efek. Kenapa saya kasih efek? Karena menyamarkan kejelekan saya, ya, Bapak Ibu. Saya nggak percaya diri kalau di depan kamera, jelek. Jadi hal ini, ya, itu tidak mungkin saya sombongkan. Tapi kalau ini mungkin ya, mungkin ada. Tapi saya juga udah nggak mau menyombongkan. Nah, kalau fisik, ya, ini bisa jadi hal yang untuk menyombongkan diri, bahan untuk menyombongkan diri. Fisiknya ganteng, fisiknya cantik, fisiknya sempurna tanpa catat, menyombongkan diri, ya. Lihat orang jelek, ya kamu jelek, ya. Apa itu jelek? Mungkin waktu penerimaan muka kamu di belakang sendiri. Nah, itu kan tidak baik, merendahkan orang yang mungkin rupanya tidak seganteng dia. Padahal Tuhan Yesus juga tidak akan memandang rupa, ya Bapak Ibu, ya. Tidak akan memandang rupa, tetapi hal ini sering dijadikan sebagai kesombongan juga. Fisik ganteng, cantik, sempurna, kadang-kadang dijadikan kesombongan.
Jadi kalau kita memiliki fisik yang ganteng, cantik, sempurna, jelek seperti saya, enggak apa-apa, kita syukuri. Kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan juga, untuk memuliakan Tuhan. Ya. Fisik ganteng untuk memuliakan Tuhan, berbuat baik. Kita persembahkan diri kita itu hanya untuk Tuhan. Enggak perlu meninggikan diri. Enggak perlu membenarkan diri. Lihat orang jelek, lihat orang cacat, udah langsung menghakimi. Ini pasti orang berdosa ini. Makanya dikasih cacat. Nah, itu merendahkan. Enggak usah seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi hal-hal ini, perbuatan fisik, ini bahan yang bisa menjadikan kita sombong. Selanjutnya adalah status sosial. Status sosial juga bisa menjadikan kita sombong Bapak Ibu. Derajat kita tinggi. Ya. Mungkin di lingkungan kita sebagai ketua RT kita sombongkan. Ketua RW kita sombongkan. Ya. Menjadi lurah kita sombongkan. Dengan derajat tinggi, kuasa yang tinggi, wewenang yang tinggi kita sombongkan. Banyak yang seperti itu. Malah kadang-kadang dia bukan apa-apa, tetapi kerabatnya ada yang menjadi pejabat, itu juga disombongkan kerabatnya. Ya, kalau pas lagi di jalan ada tilangan kayak gitu ya, wah mentang-mentang kerabatnya, ini baru kerabatnya udah sombong. Itu ada nggak? Ada Bapak Ibu. Arogan. Mentang-mentang kerabatnya ini pejabat, anggota DPR lah, bupati lah, gubernur lah. Padahal dia bukan apa-apa, tetapi udah sombong. Nah, itu tidak baik, tidak dibenarkan oleh Tuhan ya Bapak Ibu ya. Jadi derajat ini seringkali digunakan menjadi alat kesombongan juga oleh beberapa orang, termasuk harta. Nah, harta ini juga termasuk kategori bahan yang bisa disombongkan. Punya mobil mewah disombongkan. Punya rumah gedung, lantainya lantai 10 disombongkan ya. Jadi itu hal-hal yang benda duniawi yang disombongkan oleh orang tersebut. Itu sebenarnya tidak dihitung kalau mau masuk kerajaan surga itu enggak dihitung. Harta-harta itu. Ya, harta duniawi itu tidak dihitung Bapak Ibu. Tetapi beberapa orang menyombongkan hartanya. Hartanya melimpah, rekeningnya di dalam tabungannya ada miliaran, triliunan, itu disombongkan. Kalau lihat orang miskin, ya orang miskin. Apa itu orang miskin? Kamu tidak kerja keras seperti saya. Merendahkan orang miskin bahwa dia tidak bekerja keras. Nah, ini jadi percuma. Saat kita memiliki berkat yang melimpah, yang seharusnya digunakan untuk kemuliaan Tuhan, malah untuk disombongkan. Harusnya saat kita diberkati yang melimpah-limpah, pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan juga. Untuk memuliakan Tuhan juga. Jadi tidak perlu digunakan untuk menyombongkan diri. Ya, Bapak Ibu yang sudah kaya, derajatnya tinggi, ya, perbuatannya baik, hati-hati. Perhatikan hati Bapak Ibu, awasi hati Bapak Ibu. Jangan sampai perbuatan Bapak Ibu, fisik, status sosial yang dimiliki oleh Bapak Ibu, ini dijadikan bahan kesombongan. Karena kesombongan adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Ya. Nah, ini ada beberapa tokoh dunia, tokoh Alkitab yang menyombongkan diri dan pada akhirnya dihukum juga sama Tuhan. Jadi orang-orang yang menyombongkan diri, meninggikan diri, menantang Tuhan, itu pasti Tuhan hukum. Ya. Salah satunya adalah Thomas Andrew, nggak kelihatan ya Bapak Ibu ya. Thomas Andrew, ya. Thomas Andrew
pembuat kapal Titanic mengklaim, ya, berkata, kapal ini tidak akan tenggelam. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Wah, baru bikin kapal Bapak Ibu, baru bikin kapal itu udah sombongnya minta ampun. Tuhan yang bikin dunia, ya, manusia yang bikin kapal itu udah sombong. Nah, itu pasti dihukum Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, kapalnya ditenggelamkan. Karena apa? Menyombongkan diri. Karena menyombongkan diri. Nah, misalkan Bapak Ibu sudah bikin, ya, mungkin bikin gedung bertingkat yang kokoh, mungkin bikin perusahaan yang hebat, ya, mungkin Bapak Ibu arsitektur atau pengusaha atau kontraktor, ya, udah bikin sesuatu hal yang kokoh, yang besar, yang kuat, itu jangan disombongkan Bapak Ibu. Udah bikin gedung, ini kokoh, gempa 10 skala liter itu nggak mungkin goyang. Tuhan pun nggak akan bisa menggoyangkan. Nah, itu juga sebuah kesombongan. Kita itu bukan apa-apanya di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Ciptaan kita itu bukan apa-apanya. Gampang sekali dihancurkan, gampang sekali dilenyapkan. Jadi tidak perlu disombongkan. Ya. Kalau kita sombong, pasti Tuhan akan hukum. Pasti Tuhan akan rendahkan kalau kita meninggikan diri. Jadi kalau Bapak Ibu punya kemampuan tinggi, skill tinggi, itu juga nggak perlu disombongkan. Mungkin pinternya di atas rata-rata, itu juga nggak perlu disombongkan. Nggak perlu menghina-hina yang mungkin dia bodoh, ya, mungkin nggak gampang ngerti, ya, nggak perlu menghina, nggak perlu merendahkan. Cukup bersyukur dalam hati, ya, sudah diberkati dengan kepintaran, kepandaian, dan pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang selanjutnya tokoh di dalam Alkitab ada Lucifer, lebih dikenal iblis, ya, bintang timur putra fajar. Dia juga malaikat Allah yang sombong. Ya, ini si iblis ini Bapak Ibu. Nah, ini gara-gara ini kita semua itu jadi berdosa. Ya, ini gara-gara ini nih, iblis. Bintang timur putra fajar. Dia itu status sosialnya di dalam kerajaan Allah itu tinggi. Ya. Saking hebatnya, saking dipercayanya sama Tuhan, dia malah menjadi sombong, angkuh. Dia berkata bahwa aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Ya, ini bintang timur putra fajar. Bintang timur putra fajar, si iblis. Malaikat yang punya status sosial tinggi, malaikat Allah ini angkuh, sombong. Ini awal dari segala dosa manusia. Gara-gara si iblis ini jatuh di dalam kesombongan, ya, dalam keangkuhan, akhirnya dihukum oleh Tuhan, jatuh ke bumi. Ya. Nah, pas ketemu manusia pertama, digodalah manusia pertama. Jatuhlah manusia pertama yang akhirnya semua manusia ikut berdosa. Manusia ikut berdosa gara-gara si iblis dulu yang sombong, yang angkuh. Coba kalau dulu mungkin bintang timur putra fajar tidak sombong, tidak angkuh, ya Bapak Ibu, ya. Kita mungkin menikmati di dalam bumi yang dunia yang indah, ya, yang tidak susah payah mencari rezeki. Tapi karena dosa, akhirnya cari rezeki susah payah, melahirkan pun sakit. Ya. Mungkin kalau dulu si iblis ini,
bintang timur putra fajar ini tidak sombong, mungkin melahirkannya cukup kelar. Nah, nggak perlu sakit bersalin itu nggak ada. Ya, damai. Tapi gara-gara ini si bintang timur. Nah, setelah iblis jatuh ke dalam dosa, ya, ini tinggal menggoda manusia, Ya, manusia suruh berbuat jahat, akhirnya membunuh, menipu, mencuri, berdusta, dan sebagainya. Kalau sudah kejahatan dia nggak mau, nah yang terakhir adalah kesombongan. Ya, yang terakhir adalah kesombongan. Caranya seperti itu. Kalau orang-orang itu sudah menjauhi kejahatan, ya, dekat sama Tuhan, ya, berbuat baik. Nah itu dipakai sama Tuhan, masukin kesombongan. Jadinya kesombongan ini tanpa disadari hati kita kadangkala melakukan kesombongan tersebut. Ya, mentang-mentang sudah berbuat baik, ya, menghina yang lain, merendahkan yang lain. Mentang-mentang kita sudah melakukan hal besar, kita sudah menyombongkan diri. Dan itu sering terjadi. Kadang-kadang saya juga heran ya Bapak Ibu. Dia udah baik, udah ikut Tuhan, sudah mempersembahkan dirinya untuk Tuhan, tetapi malah dia mengagung-agungkan dirinya. Ini yang kadang-kadang makanya saya pada sore hari ini mengingatkan kita untuk mengawasi hati kita supaya jangan jatuh dalam kesombongan. Ini juga mengingatkan diri saya juga pribadi. Jangan sampai jatuh dalam kesombongan. Ya. Kalau kita jatuh dalam kesombongan, pasti dihukum oleh Tuhan. Selanjutnya adalah Nebukadnezar. Ini juga manusia yang sombong. Sombong, ya. Yang membentuk kerajaan Babel itu menjadi besar. Dia merasa karena kekuatan kuasanya, ya, itu bisa menjadikan Babel itu besar. Dia sombong. Dalam hatinya, kerajaan Babel ini bisa besar itu karena kuasaku, karena kekuatanku, ya. Belum selesai ngomong dihukum sama Tuhan. Bapak Ibu bisa baca di dalam Daniel 4. Dihukum sama Tuhan. Karena apa? Karena sombong, Bapak Ibu. Sudah melakukan hal besar, dia sombongkan kekuatan dirinya. Meninggikan dirinya. Saat itulah Tuhan pasti hukum. Ya, makanya kita harus hati-hati. Jangan sampai hati kita jatuh dalam kesombongan. Karena kesombongan adalah hal yang dibenci Tuhan. Itu di dalam Amsal, ya. Di dalam Amsal 6 ayat yang ke-16 dan 17 saya akan bacakan. Amsal 6 ayat yang 16 sampai dengan 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Amin. Ya Bapak Ibu. 6 perkara bahkan 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Dibenci sama Tuhan ini Bapak Ibu. Dibenci sama manusia saja rasanya itu menyakitkan hati ya Bapak Ibu ya. Dibenci sama manusia itu menyakitkan hati. Padahal kita sudah baik, sudah benar, dibenci.
dibully, itu menyakiti hati kita. Lah ini dibenci sama Tuhan Bapak Ibu, yang punya keselamatan, kehidupan kekal. Yang punya keselamatan, punya kehidupan kekal. Sampai dibenci oleh Tuhan, tamat riwayat kita. Ya Bapak Ibu ya, kita binasa Bapak Ibu. Kalau sampai kita dibenci oleh Tuhan. Jadi hati-hati. Hati-hati, awasi hati Bapak Ibu, waspadai hati Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu itu jatuh ke dalam kesombongan, keangkuhan, kecongkakan. Itu perkara yang dibenci oleh Tuhan. Nah, ini ada beberapa cara untuk menghindari sikap sombong. Yang pertama adalah berhenti memikirkan kelebihan diri. Ya, kelebihan diri di sini maksudnya bukan kelebihan berat badan ya Bapak Ibu ya, tetapi ya tadi perbuatan ya, fisik yang ganteng, yang cantik, status sosial, itu kelebihan diri. Itu jangan sering dipikirkan. Saat kita memikirkan hal-hal itu ya, kita sudah melakukan perbuatan besar ya, kita pikirkan terus, lama-lama menjadi oh itu karena aku, makanya bisa seperti itu ya. Oh gereja ini tanpa saya ini nggak mungkin seperti ini, nggak mungkin ada AC-nya. Misalkan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini soundnya kalau tanpa aku itu nggak mungkin soundnya sebagus itu. Misalkan seperti itu. Karena apa? Dipikirkan terus, itu saya yang mempersembahkan, ini yang saya yang mempersembahkan. Sebenarnya sama kayak saya juga. Saya kadang-kadang juga dulu-dulu ternyata setelah saya introspeksi diri, saya juga sempat sombong ternyata. Tapi saya minta ampun Tuhan. Kantor saya itu kayak gitu. Tapi setelah ada saya, jadinya bagus. Jadinya ini, jadinya meningkat. Nah itu kesombongan ternyata Bapak Ibu. Saat saya meninggikan diri, ternyata saya sombong. Jadi saya puji Tuhan, Tuhan mengingatkan saya juga ya, supaya jangan sombong. Kalau kita sudah melakukan hal-hal besar, ya, kita syukuri puji Tuhan. Kita persembahkan perbuatan yang baik itu untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua adalah tegaskan bahwa kita orang berdosa. Nah, prinsip ini saya pakai, menegaskan saya orang berdosa. Kenapa demikian? Karena pada saat saya menegaskan bahwa diri saya adalah orang berdosa, saya tidak mudah menghakimi orang lain. Saya tidak mudah menghakimi orang lain saat saya tegaskan bahwa diri saya adalah orang berdosa. Jadi kalau ada orang yang jahat, ada yang berbuat dosa, ya udah sama-sama orang berdosa ya. Cuma saya yang orang berdosa yang sedang mengejar kebaikan, keselamatan, hidup kekal ya. Kalau ada orang yang belum orang berdosa yang belum mengejar itu, kita ajak aja. Jadi tidak merendahkan mereka yang berbuat jahat, yang berdosa. Ya udah sama-sama orang berdosa. Mungkin perbedaannya kita ya, mengejar keselamatan, orang berdosa yang mengejar keselamatan, berusaha mengejar keselamatan, kalau yang lain belum. Tapi sama-sama orang berdosa. Jadi nggak perlu menghakimi, merendahkan orang berdosa. Ya, pada saat kita menganggap diri kita benar, wah saya bukan orang berdosa, saya udah menjauhi kejahatan kok. Gereja saya punya visi ini dan saya udah melakukan itu semua. Kesabaran, kesetiaan, saya udah melakukan itu. Lihat orang berdosa kelihatannya merendahkan ya. Nah, saat itulah kita perlu hati-hati. Jangan sampai terlanjut sampai sombong. Jangan sampai sombong. Ya, saya ulangi, jangan sampai sombong Bapak Ibu. Ya udah mengejar keadilan, sudah sabar, setia, udah bagus. Nggak perlu disombongkan. Ya. Tegaskan bahwa kita orang berdosa. Saya pakai
prinsip itu. Saya orang berdosa, saya bukan orang benar, tapi sedang berusaha, ya, berupaya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi the man of God, ya, menjadi manusia Allah yang benar-benar disayang oleh Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi tidak perlu merendahkan orang lain yang berbuat jahat, berbuat dosa. Selanjutnya, jangan rendahkan orang lain sekalipun mereka jahat, ya. Bapak Ibu, sekalipun di sekitar kita ada orang yang berbuat jahat, ada orang yang berbuat dosa, kita jangan sekali-kali merendahkan mereka. Yaudah, kalau mereka berdosa, mereka jahat, dah biarkan menjadi urusan orang tersebut dengan Tuhan. Kalau kita mau mengasihi, ajak mereka untuk berbuat baik. Kalau dia nggak bisa diajak, doakan saja supaya mereka jadi baik. Ya. Tidak perlu merendahkan orang yang berbuat jahat. Mungkin dia perampok, dia penipu, dia pezina, dia orang lalim. Udah, jangan direndah-rendahkan. Kita nggak tahu, ternyata mereka lebih merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kita nggak tahu, Tuhan yang lebih mengetahui hati orang. Tapi saat kita merendah-rendahkan orang lain, orang yang jahat, itu bisa berbahaya. Itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Di dalam Lukas 18 tadi, ya, Tuhan tidak membenarkan itu. Walaupun kita sudah melakukan ibadah, berbuat baik, saat kita menyombongkan hal itu, ya udah, Tuhan benci itu. Ya Bapak Ibu ya, awasi hati kita, waspadai hati kita, jangan sampai jatuh ke dalam kesombongan. Saat kita melakukan kesombongan, itu kita akan binasa. Slide terakhir ya Bapak Ibu, simpulan. Saat kita berada di titik kehidupan yang semuanya berlebih secara jasmani dan rohani, berhati-hatilah, karena pada titik itulah hadir kesombongan yang harus kita waspadai. Ya. Kita harus mewaspadai hati kita, jangan sampai sombong. Kalau kita memiliki jasmani dan rohani yang berlebih, kita benar-benar harus mewaspadai. Kita sudah tidak melakukan hal jahat, kita sudah melakukan hal baik, diberkati oleh Tuhan melimpah-limpah, jangan sampai kita mengagungkan diri kita sendiri. Karena pada saat kita mengagungkan diri sendiri, membangga-banggakan diri kita, saat itulah kita jatuh dalam dosa juga, yaitu jatuh dalam kesombongan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat kesempatan yang begitu indah. Kami berhimpun di tempat ini. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah secara online. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau melawat kami lewat kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kami akan pulang membawa sukacita, membawa berkat-berkat-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, demikian juga dengan kekuatan penghiburan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita masuk ke dalam kemuliaan Tuhan.
Dia adalah Allah yang besar. Dia adalah Allah yang memberkati kita. Dia adalah Allah yang melindungi kita. Dia Allah yang menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Kami yakin dan percaya ya Bapa, Engkau Allah yang sudah memberkati dalam rumah tangga kami. Engkau Allah yang sudah memberkati di dalam usaha pekerjaan kami Tuhan. Engkau Allah yang sudah memberkati dalam kehidupan keluarga kami, keluarga besar kami, dimanapun berada, ada di dalam dekapan kuasa Engkau Tuhan. Lindungilah kami, dan Engkau Tuhan memberkati kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.